Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Selalu kita minta kepada Allah, semoga Allah jaga hati ini tetap ikhlas, semata-mata hanya berharap kepada Allah, bukan yang lain. Dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah istiqomah sampai kita nanti diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia, sebagaimana Nabi yang mulia telah bersabda, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapa-siapa yang duduk di majelis ilmu, Allah hujankan kepadanya sakinah, ketenangan dalam jiwa. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah naungi mereka dengan rahmah. Hafathumul malaikah, malaikat menaungi mereka, tanda ridha kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah dengan bangganya menyebut nama-nama kita di sisi makhluk yang lain di dekat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini keistimewaan buat kita yang duduk di majelis ilmu. Juga Nabi telah pernah bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'alamal khair aw yu'allimu kana lahu ka'ajri haji taman hajjatuh. Siapa-siapa yang pergi ke masjid tidak dia inginkan kecuali dua keinginannya. Satu, yata'allamal khair, dia untuk belajar kebaikan, atau yu'allimu, mengajarkan kebaikan. Kana lahu, maka baginya ka'ajri, seperti dia mendapatkan pahala haji taman hajjatuh, ibadah haji yang sempurna. Itu baru menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Belum lagi man ghada ilal masjid, siapa yang berjamaah salat subuh di masjid, summa qa'ada, kemudian duduk dia, yazkurullah azza wajal, berzikir kepada Allah dia, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, summa, sesudahnya kemudian shalla rakaatain, salat sunnah 2 rakaat. Ada yang menyebut salat sunnah fi awwalid duha, di awal waktu duha. Ada yang menyebut salat sunnah syuruk. Kana lahu, maka baginya ka'ajri hajjatin wa umratin tamah, maka baginya dia akan mendapatkan pahala senilai ibadah haji dan umrah sempurna. Belum lagi hadis riwayat yang lain, kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, dan semua semut di dunia ini, dan hud, semua ikan-ikan yang ada di kedalaman lautan, la yusalluna, semuanya bersolawat ala, atas muallimin nasal khair, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tentu nanti sebelum mengajarkan, awalnya adalah kita belajar terlebih dahulu. Belum lagi Nabi yang bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim. Maka wajib bagi setiap siapa-siapa yang mengaku muslim, ya dia wajib belajar, ya dia wajib menuntut ilmu. Juga Nabi yang telah pernah bersabda, man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa-siapa yang keluar dari rumahnya li talabil ilm, untuk mencari ilmu, fahuwa, maka dia fi sabilillah, dicatat seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah, hatta, sampai yarji', ia kembali ke rumahnya. Kalau beda kota, sampai dia kembali ke kota asalnya. Kalau beda negara, sampai dia kembali ke negara asalnya. Atau bahkan sampai dia sampai lagi di rumah asalnya, tempat di mana dia tinggal. Belum lagi hadis Muslim, siapa-siapa yang duduk di majelis ilmu, malaikat la tadha'a ajnihataha, benar-benar sungguh malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridwan, karena saking ridhonya, li talabil ilm, kepada para penuntut ilmu. Belum lagi hadis Muslim yang lain, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang duduk di majlis ilmu, Allah mudahkan dirinya menuju syurganya Allah. Kalau dengan begitu banyak motivasi yang ada di hadapan kita masih belum juga tergerak
hati kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, maka dengan apa lagi motivasi dari Allah dan Rasulnya untuk datang kepada kita? Kalau dengan sekian banyak hadis, ayat, belum juga membuat hati kita tergerak untuk duduk di majelis ilmu, maka dengan apa lagi hati kita akan tergerak untuk duduk di majelis ilmu? Sungguh hadirin, ini harta termahal orang beriman, saat dia bisa mencarger imannya dengan duduk di tengah-tengah keramaian orang-orang salih yang sedang sama-sama belajar untuk menuntut ilmu syar'i. Terlebih lagi Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, al-arwahu junudum mujannada, ruh akan dipertemukan dengan yang setipe dengannya. Semakin dia sering menjumpai dirinya di majelis ilmu, boleh jadi ruhnya akan tersetel suka duduk-duduk di majelis ilmu. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah, semoga kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dalam segala urusan-urusan kita biidznillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kita akan bahas tentang wajah-wajah penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di syurga ada pasar yang didatangi penghuni syurga setiap Jumat. Angin bertiup dari sebelah kiri menghembus ke muka dan menghembus ke pakaian-pakaian mereka, para penghuni syurga, menyebabkan wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka yang kena hembusan angin syurga semakin menawan wajahnya. Kalau laki-laki semakin tampan, kalau perempuan semakin cantik jelita parasnya, dan membuat pakaian-pakaian mereka semakin indah pakaiannya, semakin menawan bila dikenakan. Ketika mereka pulang ke rumah, istri mereka di syurga mengatakan, sungguh engkau bertambah tampan, sungguh engkau bertambah cantik, pakaianmu bertambah indah. Dan penghuni syurga berkata, kalian pun juga bertambah cantik, kalian pun dengan pakaian kalian bertambah indah. Jadi anginnya syurga aja jemaah, kalau dia bertiup mengenai wajah kita, membuat wajah semakin tampan, menawan. Yang laki-laki semakin tampan, yang perempuan semakin jelita parasnya. Kalau kita masuk ke pasar, terhembus daripada angin-angin pasar di dunia, makin apek, kucel, makin kena baunya, kan dunia. Tapi kalau pasar di syurga, kata Nabi, sesiapa yang memasuki pasar di syurga, terhembus daripada anginnya, wajahnya semakin menawan, pakaiannya semakin indah. Ini karakter syurga hadirin. Dan ingat, karakter syurga adalah wala khatara ala qalbi bashar, dan sedikit pun hati belum pernah mampu membesitkannya. Berarti kalau hati kita membesitkan, oh ya berarti nanti di syurga ada pasar, di pasarnya nanti wajah kita tambah ganteng, pakaian kita ketika terhembus angin di pasar tambah indah, kan masih bisa terbesit. Berarti lebih baik pun kan masih bisa terbesit. Berarti jauh di atas itu hadirin. Ini keindahan syurga. Allahu Akbar. Masuk pasar aja pulang tambah ganteng. Syurga hadirin, masuk pasar pulang tambah ganteng, masuk pasar pulang tambah cantik. Itulah sifat-sifat syurga. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah karuniakan pada mereka yang pergi ke pasar, pulang mereka tambah menawan. Hadis yang kedua, an Muhammad qala, dari Muhammad, beliau berkata, para sahabat pernah saling berlomba atau saling mengingatkan laki-laki atau perempuan yang paling banyak masuk syurga. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, bukankah Abul Qasim pernah menjawab bahwasanya Nabi yang mulia bersabda. Abul Qasim itu maksudnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kunyah. Boleh kita memberi kunyah atas nama diri kita daripada nama anak pertama kita, atau nama anak kedua, atau nama anak ketiga. Contoh misalkan nama anaknya Sajad, nama gelarnya Abu Sajad. Nama anak ketiganya misalkan Abdullah, kita mau menamai kunyah kita dengan Abdullah, anak ketiga kita boleh. Abu Abdillah, Ummu Abdillah boleh. Atau nama anak pertama, tapi biasanya masyhurnya anak pertama.
Bukankah Abul Qasim, maksudnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya rombongan pertama yang akan masuk surga wajahnya bersinar terang seperti rembulan yang sedang purnama di tengah kegelapan malam. Rombongan berikutnya cahayanya seperti bintang gemintang yang bersinar di tengah kegelapan malam. Masing-masing orang mempunyai 2 istri yang cantik jelita parasnya. Di surga tidak ada lagi yang membujang. Jadi kalau di dunia itu ada yang bujang, wafat dia dalam keadaan bujang, wafatnya dia dalam keadaan sendiri, saat dia menjadi penghuni surga tidak ada lagi yang bujangan. Semuanya mempunyai pasangan. Pasangannya daripada penghuni surganya Allah. Kalau yang meninggal punya pasangan, ini riwayat dari Ummu Habibah. Ummu Habibah pernah bertanya, karena Ummu Habibah pernah menikah 2 kali, satu sama Ubaidillah bin Jahsy, 2 sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ada seorang perempuan pernah menikah 2 kali, yang pertama wafat, yang kedua wafat. Bukan bercerai ya, tapi wafat kemudian wafat. Ummu Habibah istri Nabi kemudian bertanya, Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, suamiku sayang, nanti kalau seorang perempuan pernah menikah 2 kali dengan seorang laki-laki, lalu kemudian keduanya wafat, kepada siapa mereka dikembalikan di surganya Allah kelak? Kata Rasulullah SAW, mereka akan dikembalikan kepada suami yang paling baik akhlaknya, yang paling salih. Jadi kalau misalnya seorang perempuan menikah, yang pertama meninggal dunia, suami yang pertama, menikah lagi dengan suami yang kedua, meninggal dunia lagi, maka kepada siapa? Kata Nabi SAW, kepada suaminya yang baik akhlaknya, kepada suaminya yang paling salih. Siapa yang paling salih di antara suami yang beliau miliki? Pertama wafat, kedua wafat. Kalau yang paling salih adalah suaminya yang kedua, akan bersama suaminya yang kedua. Kalau ternyata yang paling salih, yang paling mulia akhlaknya suami yang pertama, dia akan bersama suami yang pertama. Ini kalau ada seorang perempuan pernah menikah kemudian wafat dengan pasangannya, wafat kembali dengan pasangannya, maka dia akan dibersamai oleh suami yang paling mulia akhlaknya. Juga laki-laki yang mohon maaf belum pernah menikah di dunia, saat dia pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan meninggal dunia, belum menikah, keadaannya masih membujang, tenang, gak usah khawatir. Karena kata Nabi SAW, di surga gak ada lagi yang membujang. Dan di surga wajah rombongan pertama terang seperti purnama yang di tengah kegelapan malam. Wajahnya itu terang, beneran. Semua mata terpana memandang wajahnya. Ini rombongan ahli surga yang masuk surga pertama kali. Rombongan siapa mereka? Syuhada, siddiqin, salihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang senantiasa melazimi siddiqin, kejujuran dan membenarkan risalah kenabian baginda SAW, salihin, dan orang-orang salih. Orang-orang salih itu siapa? Dari semua kalangan, entah itu guru, entah itu profesinya apapun, asal dia salih, dia bisa ikut rombongan yang pertama tuh. Rombongan para nabi, para rasul, syuhada, siddiqin, salihin. Kita potensi nggak? Ya kalau kita salih, insya Allah potensi. Kita potensi nggak? Ya kalau kita salih, kita potensi insya Allah menjadi golongan rombongan yang pertama. Rombongan yang kedua, sinarnya di bawah rombongan yang pertama. Begitu seterusnya rombongan-rombongan yang masuk surga. Semakin dia akhir, semakin agak-agak redup. Tapi seredup-redupnya cahaya para penghuni surga jauh lebih terang daripada dunia dan seisinya. Ini hanya perumpamaan aja. Seredup-redupnya cahaya penghuni surga ya tetap terang jemaah. Kan Nabi pernah bersabda auqamakal, atau sebagaimana Nabi bersabda SAW, sesungguhnya jika selendangnya bidadari surga jatuh ke bumi, niscaya bumi itu terang dan harum semua bumi ini. Baru selendangnya aja dari penghuni surga, bidadari penghuni surga, baru selendangnya yang turun, belum penghuninya. Maka ini keutamaan di atas keutamaan, kemuliaan di atas kemuliaan. Di surga tidak ada lagi
kesedihan, di surga tidak ada lagi kegundahan, di surga tidak ada lagi penderitaan. Lalu laki-laki akan kembali kepada wujud bapaknya Adam alaihi salam, tingginya 60 siku ke langit, 60 hasta. Kalau 2 hasta semeter berarti tingginya kurang lebih 30 meter. Penghuni surga tingginya 30 meter. Dan adapun perempuan akan kembali kepada wujud ibunya Hawa alaihissalam 40 siku ke langit, 40 siku ke langit, berarti ya sekitaran 20-an meter tingginya. Dan di surga itu semua menjadi kenikmatan apa yang dulu belum pernah mereka rasa. Di surga semuanya kenikmatan yang dulu belum pernah kita rasakan, di sana nikmat semuanya. Dan di surga tidak ada lagi fil jannati azab. Di surga tidak ada lagi yang membujang, semuanya punya pasangan. Perempuan-perempuan yang belum menikah kemudian dia wafat, di surga punya pasangan dari bidadara surga. Laki-laki yang membujang kemudian dia wafat, di surga tetap punya bidadari surga, Allah yang memasangkan mereka. Dan gak perlu khawatir, istri-istri yang dia salihah akan menjadi pendamping bagi suaminya di surga kelak, jika berdua sama-sama min ahlil jannah, sama-sama penghuni surganya Allah. Jadi bersama di dunia dan bersama sampai surga itu benar. Jadi kalimat aku mau sama kamu di dunia dan kita bersama-sama sampai surga, itu benar adanya jemaah. Bersama di dunia, bersama sampai surga, itu benar adanya. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang salih, perempuan salihah, keduanya wafat dalam keadaan penuh dengan keimanan, min ahlil jannah, min ahlil khair, kedua-duanya nanti bertemu lagi, berjumpa lagi dengan pasangannya masing-masing di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang keempat, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rombongan pertama seperti bulan purnama, rombongan kedua seperti bintang yang paling sinar terangnya. Mereka tidak, mohon maaf, buang air kecil, nggak ada kencing di sana. Tidak pula mereka buang air besar. Tidak pula mereka, mohon maaf, buang ingus. Tidak pula mereka meludah. Keringat mereka semua akan Allah ubah menjadi parfum yang paling wangi, lebih daripada kasturi. Jadi penghuni surga itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak buang ingus, tidak meludah. Semua air keringatnya, bau keringatnya semasa di dunia, yang kalau di dunia itu bau, di surga itu wangi, lebih wangi daripada kasturi. Apakah bisa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha berkehendak. Di dunia aja Allah bisa melakukan apa yang Allah inginkan, apalagi di surganya Allah. Manusia nanti nggak ada lagi yang mohon maaf kencing, nggak ada lagi yang buang air besar. Di surga nggak ada lagi yang sisi, nggak ada yang kentut, nggak ada lagi keringat, kecuali semua Allah konversikan kepada parfum yang lebih wangi daripada wewangian yang terbaik di muka bumi. Nggak ada lagi meludah pun loh, nggak ada, hadirin. Itu para penghuni surga. Isinya tentang apa? Isinya tentang kenikmatan dan kenikmatan. Lalu Nabi melanjutkan sabda beliau, sisir para penghuni surga terbuat dari emas. Sisirnya terbuat dari emas. Keringat mereka akan lebih wangi dari wangi kasturi. Pedupaan dari penghuni surga adalah pedupaan dari kayu gaharu terbaik, yang jauh lebih baik daripada kayu gaharu semasa mereka hidup di dunia. Semua berakhlak sama, semua berwajah sama, seperti Abul Bashar, yakni bapaknya manusia, yakni Adam alaihissalam. Jadi besok wajahnya sama, maksudnya apa? Sama tampannya. Tingginya sama kembali seperti tingginya Nabi Adam, 30 meter tingginya. Tinggi banget dong nanti kita. Iya, tapi karena manusia sama tingginya, nanti kita nggak ada yang merasa lebih pendek daripada satu dengan yang lain, karena manusia sudah sama tingginya. Dan nanti semua akhlaknya sama, akhlaknya mulia semuanya. Walaupun
Walaupun ada penghuni surga yang ya boleh jadi penghuni surga macam-macam tuh jemaah. Ada yang pernah nyeleneh semasa hidupnya, ada yang pernah berbuat dosa terus Allah ampuni. Mungkin dulu mantan berbuat maksiat, mantan berbuat dosa, tapi begitu jadi penghuni surga akhlaknya mulia semua. Di vault settingnya, setelan pabriknya itu mulia semua akhlaknya para penghuni surga. Nggak ada lagi para penghuni surga itu ngeluh, nggak ada lagi para penghuni surga itu saling sumpah serapah, nggak ada. La yasma'una fiha lawwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Nggak ada lagi lagwa, perkataan yang sia-sia, ta'thima, perbuatan dosa di surga udah nggak ada lagi. Atau dalam Quran surah An-Naba, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di surga tidak kalian dengar lagwa, perkataan yang sia-sia, wala kidzaba, juga tidak pernah kalian dengar perkataan yang dusta, kidzaba, bohong, nggak ada. Penghuni surga semua akhlaknya mulia, kata-katanya santun, tata bahasanya apik banget. Isinya muji Allah, isinya muji baginda Rasulullah, memuji sesama penghuni surga. Isinya tentang berzikir-zikir kepada Allah, kalimat-kalimat yang sifatnya adalah kebaikan. Salamun alaikum bima sabartum, itu keselamatan bagi mereka penghuni surga atas kesabaran mereka. Fa ni'ma uqbad dar, itulah sebaik-baik tempat kembali. Mumpung masih di dunia, biasakan ucapan-ucapan baik supaya kita juga pantas menjadi penghuni surga. Karena salah satu syarat menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang selalu melibatkan dirinya dalam zikir kepada Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah. Wadzakirat, perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum, Allah akan sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan Allah atas dosa-dosanya yang begitu banyak. Tetap Allah maafkan, tetap Allah ampuni. Wa ajran azima, dan Allah siapkan pahala yang agung bagi mereka yang banyak berzikir. Berkata di antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang ayat ini. Juga kalau dalam tafsirnya Al-Quranul Azimnya, tafsirnya Imam Ibnu Katsir apa? Ajran azima, yakni al-jannah, pahala yang besar, yakni di antaranya adalah surganya Allah. Jadi wasilahnya masuk surga itu ya zikir jemaah. Banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin mengingat Allah. Tulis di kolom komentar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi Ibrahim pernah bilang kepada Rasulullah, wahai anakku Muhammad, bilang kepada umatmu, surga dataran yang luas. Surga dataran yang luas, tempat yang rata, tanaman-tanamannya indah dan mempesona. Dia bisa, maksudnya dia adalah umatmu bisa mendapatkan kafling-kafling di surga, perbendaharaan surga dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kita ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dapat kafling di surganya Allah. Kita ngucap begitu, punya kafling di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi riwayat Muslim, kata Nabi SAW, man qala, siapa yang mengucap subhanallahi wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdi, Allah tanamkan untuknya satu pohon kurma di surganya Allah. Yang satu pohon, kata Nabi SAW,
naik kita ke atas kuda yang super cepat, perjalanan 100 tahun tidak akan sampai ke ujung pohonnya. 100 tahun, besarnya kayak apa pohonnya jemaah? Allahu Akbar, walillahilham. Maka kalau bisa banyak-banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu salah satu wasilah pembuka pintu syurganya Allah. Lalu Nabi pun bersabda, rombongan pertama ini sama ya. Rombongan pertama seperti bulan, rombongan kedua seperti bintang yang paling terang, lalu rombongan sesudahnya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Mereka tidak buang air besar, mereka tidak buang air kecil, tidak pula membuang ingus, tidak pula penghuni surga itu meludah. Sisir mereka dari emas, pedupaan mereka dari kayu gaharu terbaik, keringat mereka akan lebih wangi daripada parfum di dunia yang paling wangi. Kalau dalam riwayat ini lebih wangi daripada kasturi. Akhlak mereka sama semua mulianya, tinggi mereka seperti Nabi Adam alaihi salam 60 hasta, 30 meter kira-kira demikian. Akhlak mereka sama seperti satu orang yang paling mulia di antara mereka. Jadi akhlak penghuni surga itu semuanya mulia. Yang tadi saya ceritain, mungkin dulu macam-macam ya. Ada penghuni surga tuh yang pernah crash, yo boleh jadi itu ada, tapi ketika nanti jadi penghuni surga akur semua ya jemaah. Mungkin ini orang baik, ini orang salih, perempuannya juga orang salihah. Keduanya ketika menikah mungkin pernah crash, akhirnya menyebabkan rumah tangga mereka pisah. Ya sama-sama orang salih, sama-sama orang salihah, rumah tangganya berpisah karena ada satu crash yang lain. Kedua-duanya ternyata sesama penghuni surga, mereka nanti tetap akur. Laki pernah ribut sama laki yang satunya, ternyata kedua-duanya min ahlil jannah, kedua-duanya sebagai penghuni surga. Nanti kedua-duanya di surga damai. Atau perempuan salihah ribut sama perempuan salihah, kedua-duanya min ahlil jannah, daripada penghuni surga. Saat masuk surga kedua-duanya akur. Jadi penghuni surga itu nanti sama-sama akur, gak ada yang gak akur. Penghuni surga sama-sama akur. Hadis berikutnya dari Hammad bin Munabbi, dia berkata, ini apa yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyebutkan beberapa hadis di atasnya. Rasulullah bersabda, rombongan yang pertama kali, ya ini sama-sama tidak buang air, sama-sama, tapi ada tambahan, yakni mereka tidak pernah berselisih dan para penghuni surga tidak pernah marah. Penghuni surga tidak pernah berselisih, penghuni surga tidak pernah marah, nggak pernah berselisih, nggak pernah saling marahan. Hati mereka sama mulianya dan mereka selalu bertasbih kepada Allah setiap pagi dan sore harinya. Nah, ciri-ciri penghuni surga banyak tasbih. Tasbih itu kayak gimana? Subhanallah. Bisa variannya banyak tuh nanti. Kalau kita mau menjadi penghuni surga juga amalkan tasbih. Subhanallah. Bisa subhanallah aja, boleh. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal kebaikan, dicintai Allah ar-Rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalau memang kita bisa ucapkan. Yang berikutnya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga mereka makan dan minum, mereka tidak meludah, mereka tidak kencing, mereka tidak buang air besar, dan mereka tidak pula membuang ingus. Mereka tetap makan, mereka tetap minum, tapi mereka nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Lalu mereka berkata, bagaimana halnya makanan ya Rasulullah? Apakah mereka bersendawa? Kata Nabi SAW, sendawanya yang keluar dari mulut mereka lebih wangi daripada minyak kasturi. Mereka selalu bertasbih, mereka selalu bertahmid sebanyak tarikan hela nafas mereka. Jadi setiap satu tarikan nafas, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Jadi setiap tarikan nafas tuh mereka bertasbih memuji Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini para penghuni surga. Jadi kalau penghuni surga mengucap tasbih dan tahmid, dan kita hendak menjadi salah satu di antara mereka, mumpung masih hidup di dunia, hendaknya setiap hela nafas kita juga diisi dengan zikrullah. Salah satunya tasbih, salah duanya
tahmid, subhanallah walhamdulillah. Dan kata Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, fi kulli tasbihatin sadaqah, fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tasbih dihitung sadaqah, di setiap tahmid dihitung sadaqah. Ustaz, saya nggak punya uang nih, saya tapi mau sedekah, gimana caranya? Ya tasbih lah. Saya nggak punya harta nih, tapi saya pengen bersedekah, gimana caranya? Ya takbir, tahmid, tahlil. Saya juga nggak punya uang, bagaimana selain takbir, tahmid, tasbih, tahlil? Kalimatut thayyibah sedekah, ucap yang baik-baik itu juga sedekah. Jadi sedekah itu banyak variannya. Tetap agak susah nih lisan untuk mengucap, biasanya senyum. Kata Nabi SAW, tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu untuk saudaramu dihitung sadaqah. Makanya kotak itu bukan kotak sedekah, tapi kotak infak. Karena infak itu cenderung dengan harta, sedekah itu bisa dengan varian apa saja. Nanti kalau kotak sedekah lewat, bukannya dimasukin uang tapi disenyumin. Loh, saya kan udah sedekah, mana? Barusan saya senyumin kotak sedekahnya, kan namanya kotak sedekah. Makanya kotaknya ditulis kotak infak. Infak itu adalah anfiqu bi amwalikum, berinfaklah dengan harta kalian. Jadi infak itu cenderungannya dengan harta. Itu infak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi, aku mendengar Nabi pernah bersabda, sesungguhnya penghuni syurga tidak meludah, tidak buang ingus, tidak air kecil, buang air besar, dan seterusnya tadi sama. Sendawanya lebih wangi daripada kesturi. Setiap hela nafas mereka tasbih dan tahmid sebanyak setiap helaan nafas mereka. Ini sama ya? Sama.
إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم العلوم يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا عليم إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا